Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Klimata Zarawani dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 040 dari Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan pendapat saya dan juga gagasan saya setelah menonton video Rocky Gerung mengenai yang pertama, tidak ada nilai sila Pancasila atau tidak ada sila Pancasila yang asli Indonesia, dan juga yang kedua yaitu ateisme sudah diizinkan oleh Pancasila. Langsung saja, menurut pendapat saya, di sini muncul suatu pertanyaan, apakah ideologi itu harus asli untuk bisa dimaknai atau bisa bermakna? Karena di Amerika Serikat, demokrasi mereka itu bukan berasal dari Amerika itu sendiri, tapi dari proses adaptasi Yunani. Yang kemudian di sini pertanyaannya adalah, yang ditanyakan bukan asli atau tidaknya, tapi bagaimana cara penerapannya suatu ideologi itu ke bangsa itu sendiri. Nah, di sini menurut pendapat saya, memang benar Pancasila itu sifatnya universal. Contohnya seperti ketuhanan, kemudian keutuhan, dan juga kesatuan. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata universal yang tentunya banyak ditemukan di peradaban yang lainnya. Tapi di sini yang membedakan Pancasila menjadi suatu ideologi adalah bagaimana cara mereka menyaring, kemudian menyesuaikan, dan menjadikannya Pancasila ini sebagai ideologi yang relevan dan juga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bung Karno dan juga pendiri bangsa kita ini tidak hanya mengcopy paste gagasan dari luar, tapi mereka mengolahnya sehingga menjadi suatu sistem ideologi yang relevan dan juga dapat menjadi fondasi bangsa yang nyata. Yang kemudian ketika kita membahas universal, muncullah suatu perkataan dari Rocky Gerung yang mana ateisme ini sudah diizinkan oleh Pancasila. Dan menurut saya, dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila keempat kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu merupakan suatu provokasi yang mana tapi itu tidak lepas dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada sila pertama ini landasannya adalah keyakinan kepada Tuhan merupakan ideologi utama bangsa Indonesia, bangsa kita. Tapi ketika diklaim bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila, itu merupakan akan menimbulkan kontradiksi dan juga interpretasi sepihak. Karena Pancasila merupakan sila yang harus dilaksanakan bersama-sama. Pada dasarnya, sila pertama sampai dengan sila kelima ini dijiwai dan juga saling menjiwai antara sila pertama hingga sila kelima, yang nantinya akan menghasilkan suatu keseimbangan antara hak individu dan juga kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan juga negara. Kemudian di posisi saat ini, pastinya Pancasila sebagai sistem negara, sebagai dasar negara, dan juga sebagai sistem etika, itu sangat kritis. Mengapa demikian? Karena Pancasila sebagai dasar negara merupakan suatu fondasi, merupakan suatu fondasi konstitusi dan juga pedoman bangsa Indonesia yang akan memberikan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Dan sebagai sistem etika di sini, Pancasila berperan sebagai pedoman moral sehingga dapat terciptanya kebersamaan antar sesama dan juga dengan Tuhan. Ketika ateisme itu diklaim diizinkan oleh Pancasila dalam lingkup yang sempit atau dengan dasar sila pertama saja, sila kedua atau sila yang lainnya, maka hal tersebut juga sama aja dengan kita mengabaikan fungsi dari Pancasila sebagai sistem dasar negara dan juga sebagai sistem etika. Karena di sini Pancasila bukan sekedar ideologi, tapi di sini Pancasila untuk bekerja sama, menciptakan nilai moral, fondasi, dan juga etika bagi bangsa dan juga negara kita sendiri. Jadi, menurut saya Pancasila itu memang universal sifatnya, tapi di sini yang dilihat adalah keasliannya justru terlihat dalam penerapan yang dilakukan dalam bangsa Indonesia. Jadi ketika ada disebutkan bahwa
tidak ada satupun sila Pancasila yang asli Indonesia dan juga ateisme diizinkan oleh Pancasila, kita harus mengkritisi hal tersebut. Yang mana nilai universal di sini sudah didiskusikan, sudah dianalisis, kemudian disesuaikan dengan kehidupan yang relevan dengan bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi, tapi juga sebagai jiwa bangsa yang mana mampu menyeimbangkan antara nilai universal karakter Indonesia dengan pedoman-pedoman yang ada. Dan kesimpulannya ialah Pancasila di sini saya artikan sebagai bukti kecerdasan bangsa Indonesia dalam mengolah serta menyatukan seluruh gagasan dari dunia luar menjadi suatu sistem pedoman fondasi bangsa Indonesia yang relevan dengan bangsanya. Yang kemudian Pancasila ini juga menjadi pedoman etis dan menjaga persatuan, kemudian menekankan moralitas dan sekaligus menjadi dasar negara yang sangat kuat. Jadi ketika nantinya kita diberikan suatu pernyataan atau klaim seperti dalam video tersebut, maka kita bisa menjawab bahwa ide-idenya itu memang universal, tetapi dalam skala penerapannya itu 100% murni bangsa Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.